Oke, baik. Teman-teman semua, sekedar mengkonfirmasi apakah screen yang saya share itu kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi di pertemuan ke-6 ini, ya, pertemuan kedua sebelum pelaksanaan UTS, ya. Jadi insya Allah besok pertemuan ke-7 dan 2 pekan berikutnya jadwal UTS. Nah, di kesempatan ini saya akan berbicara mengenai kepemimpinan dakwah. Ya, jadi berdasarkan RPS yang sudah saya bagikan ke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang seperti apa sih ya kepemimpinan dalam dakwah itu. Apa saja ciri dari pemimpin dakwah yang efektif ya. Apa saja kapasitas ya atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya dalam ruang lingkup dakwah. Pertama, kita lihat dulu pendapat dari Zaini Muhtarom. Ya. Jadi beliau memberikan pengertian mengenai kepemimpinan dakwah itu sebagai suatu sifat atau sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang yang menyampaikan dakwah, dalam hal ini dai, yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai situasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dai itu mempunyai banyak tugas dan fungsi sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ceramah, tidak hanya sekedar menyampaikan pengajian atau khutbah, tapi lebih daripada itu ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya bagi seorang dai yang harus dimiliki. Nah, di antaranya adalah kepemimpinan dakwah. Nah, apa relevansi dari pengertian yang disampaikan oleh Haji Zaini Muhtarom ini? Nah, di situ disebutkan bahwa modal kepemimpinan dakwah bagi seorang dai itu akan berfungsi sebagai pendukung ya atas aktivitas seorang dai itu dalam menghadapi publik atau masyarakat, atau bisa juga diistilahkan sebagai mad'u ya atau objek dakwah dalam berbagai situasi. Jadi tidak hanya situasi yang menyenangkan, situasi yang membahagiakan, termasuk juga situasi-situasi yang berbahaya, situasi-situasi yang penuh tantangan, penuh hambatan, penuh rintangan, itu menjadi sesuatu yang harus direspon oleh seorang dai. Nah, makanya disinilah letak pentingnya dari kepemimpinan dakwah itu. Oke, saya lanjut. Nah, secara umum ini menurut WA Gerungan itu mengetengahkan ciri-ciri yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin yang baik. Ya, jadi ini saya coba kombinasikan dengan pendapat yang disampaikan oleh Gerungan ini terkait dengan ciri pemimpin yang baik. Ya. Nah, jadi secara umum atau secara garis besar, Gerungan ini menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 ciri yang harus dimiliki oleh pemimpin kalau dia mau menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah kemampuan persepsi sosial. Ya, kemampuan mempersepsikan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir abstrak. Dan yang ketiga adalah memiliki keseimbangan emosional. Nah, apa saja penjelasan dari masing-masing ciri ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman semua yang pertama, ya. Jadi social perception, ya, atau persepsi sosial. Pengertian dari social perception ini adalah kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik harus mampu, harus cakap dalam memahami perasaan, ya, atau sikap, ya, dan juga kebutuhan
masyarakat atau dalam konteks ini mad'u atau objek dakwah di mana dai itu bertugas. Ya, atau di mana dai itu menyampaikan risalah Islamiyah. Jadi tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi ya, menyampaikan ceramah atau khutbah, kemudian mengisi pengajian, tapi juga kemampuan untuk memahami perasaan-perasaan yang dialami oleh masyarakat. Sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat atau objek dakwah, ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, itu harus bisa dibaca dengan baik oleh seorang pemimpin dakwah. Ya, karena dengan begitu maka sang pemimpin dakwah itu diharapkan nantinya dapat merumuskan atau mengambil keputusan yang tepat terhadap objek dakwah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi tepat gitu loh ketika mengambil keputusan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu itu tepat, ya, sesuai gitu. Jadi jangan misalnya ketika perasaan yang dimiliki oleh objek dakwah itu sedang sedih misalnya, lalu diberikan sesuatu atau tindakan yang tidak sesuai. Nah, justru bisa jadi nanti akan menimbulkan hal-hal yang tambah parah jika tidak diberikan respon yang tepat. Nah, makanya ini letak pentingnya atau urgensi dari social perception itu. Ya, kemampuan social perception, yaitu kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap dan sebagainya. Nah, jadi itu ya penjelasan di ciri yang pertama. Berikutnya teman-teman, ciri yang kedua adalah ability in abstract thinking, ya, atau kemampuan berpikir abstrak. Nah, di situ teman-teman bisa melihat di slide yang muncul di layar masing-masing. Di situ disebutkan bahwa kemampuan berpikir abstrak itu adalah berarti mempunyai kecerdasan tingkat tinggi. Nah, kenapa dikatakan memiliki kecerdasan tingkat tinggi? Karena ini, ya, seorang pemimpin dalam konteks ini pemimpin dakwah harus cakap dalam berabstraksi dari segi struktur intelijensia. Ya, hal ini dibutuhkan agar seorang pemimpin itu mampu menafsirkan kecenderungan-kecenderungan kegiatan di dalam kelompok dan juga di luar kelompok. Nah, hal tersebut tentu ya memerlukan taraf intelijensi yang tinggi. Ya. Jadi kemampuan untuk mengabstraksikan teman-teman, ya. Jadi setelah misalnya anggaplah seorang dai atau pemimpin dakwah di sebuah komunitas atau di masyarakat itu melihat ada fenomena-fenomena yang terjadi, maka seorang pemimpin dakwah itu harus mampu mengabstraksikan, ya, ada apa ini, ya, fenomena yang ada ini kemudian diabstraksi, ya, dilihat ini kalau misalnya fenomena ini akan terus berlangsung misalnya, maka efek yang akan ditimbulkan itu seperti apa, ya, akibat yang akan muncul dari fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat ini seperti apa. Nah, ini kan adalah merupakan kemampuan untuk mengabstraksikan, ya, sesuatu yang akan terjadi, tapi itu sudah dikonstruk di pikiran seorang pemimpin dakwah itu, ya. Maka di situ juga terkait dengan kemampuan untuk berimajinasi, kemampuan untuk membuat visi, ya, karena orang yang punya imajinasi, punya visi itu adalah mereka yang mampu melihat ke depan, gitu loh, ya. Jadi bukan peramal, ya, bukan peramal, bukan dukun dan semacamnya, tapi lebih kepada dia itu meramalkan sesuatu, tapi punya perhitungan-perhitungan yang masuk akal. Nah, kalau peramal itu kan beda. Peramal itu dia memberikan gambaran-gambaran masa depan, tapi sumber-sumbernya nggak jelas, ya, atau bahkan hal-hal yang ya sebetulnya bertentangan gitu ya dengan ajaran agama, misalnya melakukan
apa ya, perjanjian dengan makhluk halus. Itu ada juga ya. Saya pernah membaca buku yang berjudul Dialog dengan Jin. Itu ternyata ada memang orang-orang tertentu, apalagi dia punya sekte-sekte tertentu, dia itu sampai melakukan perjanjian dengan jin, ya, dengan makhluk halus. Nah, jadi bukan itu, ya, bukan itu yang dimaksud, ya, tapi bagaimana tadi dengan menerjemahkan fenomena-fenomena yang ada, kemudian apalagi kejadian-kejadian yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, dan sebagainya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, lalu kemudian diprediksi nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya prediksinya itu ya berisi misalnya bahwa oh nanti akibatnya akan berbahaya. Nah, maka sejak sekarang, sejak dini, pemimpin dakwah itu menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Nah, itu maksudnya di poin yang atau di ciri yang kedua ini, ya. Jadi kemampuan berpikir abstrak itu di situ di antara tujuannya, ya. Jadi sudah bisa melakukan tindakan kuratif, ya. Sorry, bukan kuratif, preventif, ya. Tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Makanya kan dalam ungkapan itu disebutkan tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan kuratif, ya. Jadi tindakan pencegahan itu lebih baik daripada tindakan mengobati, gitu, ya. Nah, kalau dalam dunia manajemen itu diistilahkan sebagai risk management system, ya, sistem manajemen resiko, ya. Jadi ketika ada resiko-resiko yang berpotensi muncul di kemudian hari, nah maka itu kemudian harus dikaji, ya, seperti apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil agar resiko buruk itu tidak sampai terjadi. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau kita mau kontekstualisasikan dengan fenomena yang ada di zaman sekarang, ya mungkin ibarat fenomena pandemi ini. Saya katakan negara kita belum memiliki risk management system, ya. Indonesia belum memiliki risk management system terkait dengan fenomena pandemi COVID-19. Apa contohnya? Ya seperti pembelajaran yang ada di seluruh jenjang pendidikan kita. Kalau sekiranya negara kita itu sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di masa yang akan datang, maka kita tidak akan gagap terhadap fenomena pembelajaran online yang terpaksa dalam tanda petik harus kita laksanakan saat ini. Nah, yang terjadi adalah mungkin kalau di perguruan tinggi tidak begitu terasa, ya, tapi di pendidikan dasar itu terasa banget. Dari yang tadinya kita terbiasa dengan belajar tatap muka atau luring, tiba-tiba langsung plek harus daring. Nah, yang keteteran itu yang kasihan adalah mereka-mereka yang bersekolah di pendidikan dasar. Ya, tidak hanya siswanya, termasuk juga gurunya dan orang tuanya. Di situ kan kita banyak sekali menemukan contoh-contoh kasus, ya. Ada yang orang tuanya karena sudah tidak apa istilahnya, tidak memiliki kesabaran yang baik misalnya mengajar anaknya di rumah. Nah, ternyata isinya adalah marah-marah aja, ya. Karena mungkin dia melihat bahwa kemampuan anaknya kok seperti ini gitu kan. Belum lagi masalah yang lain, misalnya guru hanya memberikan tugas, ya. Nah, padahal realitanya yang diberikan tugas oleh guru itu kan harusnya si siswa. Ternyata ketika di rumah yang mengerjakan adalah orang tuanya. Nah, ini yang saya katakan, ya, ini sebagai perumpamaan saja untuk bisa memahami mengenai penjelasan ciri yang kedua ini, ya. Ability in abstract thinking, kemampuan untuk berpikir abstrak, ya. Jadi ada banyak juga dimensi yang terkait dengan itu. Oke, berikutnya teman-teman semua, kita ke ciri yang ketiga.
Ciri yang ketiga yaitu emotional stability, ya, keseimbangan emosional. Nah, di sini disebutkan bahwa pada diri seorang pemimpin harus terdapat suatu kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan, cita-cita, dan alam perasaan, serta pengintegrasian kesemuanya itu dalam suatu kepribadian yang harmonis. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kematangan emosi. Kalau istilah anak muda seperti kalian ini, ya, tidak boleh baperan. Ya, dikit-dikit baper, ya. Dilihat ditatap selama 5 detik gitu kan, lalu kemudian nyolot begitu, ya. Nah, terus dibilang apa lihat-lihat. Nah, ini kan baper gitu ya. Jadi biasa aja gitu. Masa dilihat aja terus nyolot seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau pemimpin yang stabil emosinya, jangankan ditatap seperti itu ya, dibully aja misalnya, itu tidak perlu kemudian ditanggapi secara berlebihan. Ya. Nah, kalau pemimpin ini bukan dalam konteks ini ya, dalam konteks pemerintahan yang saya kasih contoh, bagi saya terkesan dengan Gubernur DKI Jakarta ya, Pak Anies Baswedan. Itu dengan seabrek prestasi yang beliau torehkan, ternyata ada aja yang tetap juga mencari celah-celah yang ada pada diri beliau, kemudian itu yang disoroti, ya, kemudian menjadi bahan bulian oleh netizen, gitu kan, para haters. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak bawa perasaan tuh, ya. Beliau justru buktikan dengan prestasi-prestasi, dan kalaupun beliau respon, itu responnya sangat elegan, ya, sangat anggun, cantik responnya gitu, ya, tidak berlebihan, ya. Tapi kalau mereka yang membuli itu baca, itu merasa tersinggung, ya. Tapi diksi-diksi pilihan-pilihan kata yang Pak Anies gunakan itu kata-kata yang sangat anggun menurut saya, ya, tidak kasar gitu. Jadi enak ininya, teknik komunikasinya bagus. Nah, ini yang saya kira bisa menjadi contoh untuk menggambarkan seperti apa emotional stability itu ya, atau kematangan, keseimbangan emosional ya. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti itu ya. Karena dia itu akan dicontoh ya, akan dilihat oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, kaitannya dengan kepemimpinan dakwah, maka seorang dai itu juga harus memiliki kemampuan ini ya. Dia harus memiliki kestabilan emosi, ya, atau keseimbangan emosi. Ya. Karena situasi yang akan dihadapi oleh si pemimpin dakwah ini, itu seperti yang saya gambarkan di penjelasan pertama tadi, tidak semuanya menyenangkan, gitu. Tidak semuanya membahagiakan. Ada saat di mana justru hal-hal yang sangat berbahaya atau bahkan sampai mengancam nyawa. Contoh yang paling baik ya tentu dari peristiwa atau perjalanan sejarah yang kita lihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sudah berulang kali saya berikan contoh tentang itu. Ya, bagaimana Rasulullah ketika melaksanakan misi dakwahnya itu tidak jarang mendapatkan teror, ya, tidak jarang mendapatkan ancaman, tidak jarang menerima caci maki, bulian, ya. Bahkan itu ya pada hal-hal yang sampai pada membahayakan nyawa beliau. Ya. Jadi bagaimana misalnya ketika beliau berdakwah ke Taif, ya, harapannya beliau itu ya disambutlah oleh masyarakat sana, tapi apa yang menyambut beliau adalah sambatan atau lemparan batu. Ya. Nah, jadi beliau dilempar sampai berdarah-darah. Lalu kemudian ketika beliau menjauh dari masyarakat Taif, ya, mampir sejenak bersandar di sebuah pohon, datang malaikat menawarkan, wahai Nabi, maukah engkau masyarakat Taif ini aku himpit dengan bukit agar mereka punah. Lalu apa kata Nabi? Innahum qaumun la ya'lamun. Ya, jangan wahai malaikat,
Karena sungguh mereka itu kaum yang tidak tahu. Mereka itu belum tahu kalau ada misi dakwah yang saya bawa ke situ yang nantinya akan menyelamatkan mereka dunia akhirat. Tapi karena sebelum saya masuk itu mereka sudah mengusir saya, ya jangan dulu. Nah, lalu kemudian beliau melanjutkan, barangkali suatu saat lahir dari rahim-rahim ibu-ibu masyarakat Taif itu orang-orang yang kemudian kelak mendapatkan atau menerima dakwah Islam. Apa yang terjadi teman-teman? Sekarang Taif itu menjadi salah satu tempat yang isinya adalah orang-orang yang menerima dakwah. Coba dibayangkan ya, kalau sekiranya Nabi itu baperan, ya tanpa ditawari, oleh malaikat, langsung minta malah ya, request ya. Jadi mungkin Nabi itu kalau sekiranya baperan, beliau request ke Allah, Allah tolong ini orang-orang Taif ini matikan aja semua deh, ya. Karena masa nabimu dibuat seperti ini, ya. Masa rasulmu, utusanmu itu dibuat sampai berdarah-darah seperti ini. Nah, tapi tidak teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut. Ya. Nah, beliau mengatakan itu tadi ya, innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka kaum yang belum tahu. Barangkali ya kelak nanti dari tulang sulbi masyarakat di sana itu akan lahir orang-orang atau generasi yang akan menerima dakwah Islam. Dan terbukti teman-teman semua. Nah, jadi ini ya, ini sebagai ilustrasi dari ciri yang ketiga ini ya, mengenai kepemimpinan dakwah ya, yaitu pada aspek atau ciri emotional stability ya, keseimbangan emosional. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Nah, jadi sekarang kita akan berbicara tentang fungsi pokok kepemimpinan dakwah ya. Fungsi pokoknya yang pertama adalah sebagai teladan yang baik. Ya, jadi kenapa kepemimpinan dakwah itu diperlukan? Ya, karena untuk mewujudkan fungsi yang pertama ini, ya, yaitu sebagai teladan yang baik. Uswatun hasanah. Ya, kalau di semester 4 ini kan bukan uswatun hasanah ya, tapi hafidotun hasanah. Ya, jadi uswatun hasanah. Ya, sebagai teladan yang baik. Namanya pemimpin itu kan ya dia harus dicontoh ya, dia harus diikuti. Nah, kalau misalnya pemimpin profil pemimpinnya tidak baik, maka ya bisa nanti diprediksi juga nanti orang-orang yang dia pimpin itu sama tidak baiknya atau bahkan mungkin lebih tidak baik lagi ya. Karena ada sebuah ungkapan kan yang berbunyi guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Jadi kalau guru sudah berikan contoh yang tidak baik, maka ya tunggu aja nanti murid-muridnya tuh akan memberikan contoh yang lebih parah lagi ya. Nah, gitu. Kalau yang gurunya kencing berdiri, nanti lihat aja muridnya itu jangankan berdiri, berlari gitu ya. Jadi lebih parah. Nah, sama dengan pemimpin. Nah, makanya teman-teman semua kaitannya dengan ini saya teringat dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu ulama ya, saya nggak tahu statusnya apakah tabiin atau tabiut tabiin. Jadi namanya Fudail bin Iyad. Ya, jadi Fudail bin Iyad ini menyampaikan bahwa beliau pernah ditanya gitu kan, wahai Fudail, kira-kira kalau kamu diberi kesempatan untuk menyampaikan doa dan doa ini pasti dikabulkan, ya pasti dikabulkan. Tapi satu saja kesempatan doa itu. Apa doa yang kamu akan panjatkan? Nah, menarik jawaban dari Fudail. Jadi Fudail bin Iyad ini bukan kemudian menjawab bahwa oh doa yang akan saya sampaikan adalah bagaimana nanti saya secara pribadi ini merasakan kehidupan yang bahagia, atau misalnya keluarganya memohon agar keluarganya diberi kehidupan yang bahagia. Ya. Jadi jauh dari anggapan yang sifatnya individualistik seperti itu, tapi yang Fudail sampaikan adalah kalau misalnya saya mendapat kesempatan satu doa
yang mana doa ini pasti dikabulkan, maka yang saya akan panjatkan adalah doa agar diberi pemimpin yang baik. Itu. Ya, diberi pemimpin yang baik. Kenapa? Ternyata ada hikmah di balik jawaban beliau itu. Hikmahnya adalah kalau seorang pemimpin itu baik, maka dia akan memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat luas, masyarakat atau komunitas masyarakat manusia dalam jumlah yang banyak. Akan memberikan pengaruh, ya, dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, gitu loh. Ya, jadi kalau pemimpinnya baik, itu nanti akan baik semua itu. Ya, seluruh level kehidupan, ya, seluruh lapisan kehidupan itu akan baik semua kalau pemimpinnya baik. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau pemimpinnya tidak baik, tidak memberikan contoh yang terbaik, maka seperti ilustrasi yang disampaikan tadi, ya, yang dipimpinnya itu bisa lebih parah, gitu loh, lebih berbahaya lagi hal-hal yang mereka lakukan. Nah itu, ya, ini kenapa kemudian penting itu ya dari fungsi-fungsi kepemimpinan dakwah. Ya, yang pertama sebagai teladan yang baik. Yang kedua sebagai pemersatu atau penengah. Ya, jadi seorang pemimpin dakwah itu dia jangan justru menjadi kompor, gitu loh, ya, mengompori satu pihak untuk berselisih, bertengkar, berkonflik dengan pihak yang lain. Nah, ini kan berarti sudah masuk dalam kategori namimah, gitu kan, adu domba. Sementara itu sangat dilarang oleh agama kita. Nah, jadi seorang pemimpin dakwah itu dia harusnya menjadi pemersatu. Ya, dia harus berada di tengah-tengah untuk merekatkan setiap unsur yang ada di tengah masyarakat yang misalnya itu terlibat konflik di antara mereka. Lagi-lagi teman-teman semua itu bisa kita lihat dari contoh atau teladan yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Contoh misalnya mungkin teman-teman sudah sering dengarkan ini ya. Jadi suatu ketika Ka'bah itu kan di situ ada Hajar Aswad ya. Nah, suku-suku atau kabilah-kabilah terpandang di Mekah saat itu berebutan ketika saat itu Ka'bah tertimpa banjir besar begitu, kemudian Hajar Aswadnya tidak berada di posisinya. Nah, Hajar Aswad itu kemudian mau dikembalikan. Tapi suku-suku yang ada di sana itu pada berebut, ya, mengklaim yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya. Dan itu sampai kemudian rame, ya, artinya mereka saling ini sudah mau bertengkar itu kan, sudah mau gontok-gontokan ya, sudah mau adu jotos. Lalu kemudian ternyata yang dipanggil adalah Nabi saat itu. Padahal beliau masih usia ya masih muda. Nah, karena track record yang Nabi miliki saat itu dikenal sebagai seorang yang jujur, yang bijaksana, maka justru keputusannya itu diserahkan kepada Nabi. Nah, lihat ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tidak memilih, misalnya mana nih misalnya beliau bertanya ke seluruh kepala suku itu, mana suku yang paling tua, dia yang paling berhak. Itu tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menghamparkan sorban, ya, lalu kemudian meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah, dan seluruh kepala suku diminta untuk memegang setiap sisi dari sorban itu, sehingga semuanya memegang sorban yang dihamparkan itu. Semua kepala suku diakomodir, lalu ketika kemudian sorban itu diangkat dan dibawa ke dekat posisi, ya, dekat posisi Hajar Aswad yang seharusnya, lalu Nabi yang meletakkan di situ. Nah, jadi Jadi Nabi berperan sebagai penengah, sebagai pemersatu, tidak
menciptakan perpecahan yang tadinya hampir terjadi perpecahan. Nah, tapi beliau tampil sebagai sosok yang menengahi, yang mempersatukan suku-suku yang ada saat itu, lalu kemudian berakhir dengan damai. Happy ending seperti itu. Ya, happy ending. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kan yang saya katakan tadi, kita dapat contoh lagi ya, karena memang Rasul ini kan uswatun hasanah gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah sebagai penganjur ya. Jadi menganjurkan hal-hal yang baik ya, menganjurkan hal-hal yang nantinya dapat mengantarkan objek dakwah itu memperoleh yang terbaik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat ya. Jadi dia harus mampu memotivasi ya masyarakat mad'u atau objek dakwah untuk berfastabiqul khairat ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih potensi terbaiknya untuk nantinya juga kemudian meneruskan apa yang telah dicontohkan oleh sang pemimpin dakwah ya. Karena kita berbicara tentang kepemimpinan ini juga tidak lepas dari upaya untuk melakukan kaderisasi ya. Jadi pemimpin yang baik juga itu dia harus berpikir bagaimana dia harus berhasil mencetak calon-calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinannya. Harus berpikir ke situ. Jangan hanya kemudian berpikir saat itu juga, karena kalau kapan dia misalnya dipanggil oleh Allah kembali menghadap Allah, nah kalau tidak meninggalkan generasi yang siap melanjutkan, nah maka itu akan berhenti gitu. Makanya kan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang-orang itu takut ketika mereka meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Ini Al-Qur'an ya. Jadi Allah melalui Al-Qur'an sudah memberikan warning kepada kita untuk berhati-hati ya. Kalau nantinya kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, mengistilahkan dengan istilah lain ya seperti yang saya sebutkan tadi, berarti kan di situ diperlukan upaya melakukan kaderisasi ya, mencetak calon-calon pemimpin yang akan melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan. Nah, jadi itu ya kawan-kawan semua. Kemudian yang keempat adalah sebagai penasehat, ya, advisor. Ya, seorang pemimpin dakwah itu dia harus bisa menjadi penasehat, harus menasehati, ya, yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya, ya, kepada masyarakat atau objek dakwah agar senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan meminta agar orang-orang yang dia pimpin itu senantiasa mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian teman-teman semua, syarat-syarat kepemimpinan dakwah yang pertama adalah watak yang baik atau kesiapan mental. Ya, nah, jadi ini saya kira juga sudah kita singgung ya, bahwa seorang pemimpin itu harus punya watak yang baik, punya perangai yang baik. Ya, jangan kemudian yang terjadi di negeri kita misalnya, ya banyak pemimpinnya, ya mulai dari tingkat yang paling tinggi gitu ya, gubernur, bupati dan seterusnya, termasuk pemimpin-pemimpin yang lain, yang itu justru berakhir di balik jeruji atau dijebloskan dalam penjara. Ya kenapa? Karena mereka tidak punya watak yang baik, tidak punya perangai yang baik, diberi amanah kekuasaan, disalahgunakan, korupsi. Nah, akhirnya ketika terbukti di penjara. Nah, dia di penjara tapi efek buruknya sudah terlanjur dirasakan oleh masyarakat. Nah, kan kasihan. Kasihan masyarakatnya. Saya nggak kasihan dengan pemimpin yang korup itu. Kalau saya nggak kasihan. Malah kalau bisa langsung aja hukum mati mereka itu. Ya. Nah, karena efek yang ditimbulkan, makanya ini sangat penting ini. Kita bicara tentang kepemimpinan.
Ya, maka syarat kepemimpinan dakwah itu dia harus punya watak yang baik. Yang kedua, teman-teman semua harus punya intelijensi yang tinggi atau kemampuan intelektual. Ya. Nah, jadi kalau dalam kalau Nabi itu kan dikenal dengan istilah ini ya, staff ya. S itu sidik, T tablik, A amanah, kemudian F fatonah. Nah, ini ciri yang kedua ini masuk dalam F yang terakhir itu ya, staff ya, fatonah, cerdas. Nah, jadi Nabi itu adalah pemimpin yang sidik, yang jujur, tablik, yang menyampaikan, yang kemudian yang kedua A amanah ya, menjalankan amanahnya dengan baik ya, tidak berkhianat, lalu yang terakhir adalah F fatonah, cerdas. Nah, ini sejalan dengan yang syarat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan lahir batin atau kemampuan fisik ya. Jadi seorang pemimpin dakwah itu harus punya kesiapan lahir batin ya, secara lahiriah siap atau secara fisik gitu kan siap, dan juga secara batiniah juga siap atau psikis ya. Jadi jiwanya juga siap, tapi juga didukung dengan fisik atau lahiriah yang baik. Oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya dari saya. Saya mengutip ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Di situ Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastah fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana bisa Tolut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Kemudian Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 247. Ya, jadi di sini kita diberi ya informasi oleh Allah melalui ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an mengenai Tolut ya. Ini mungkin teman-teman bisa baca lah ya, seperti apa kisah Tolut itu. Kenapa kemudian di ayat ini diabadikan ya, diinformasikan kepada kita semua bahwa ada dulu raja yang bernama Tolut yang proses kenaikannya itu tidak mudah ya, oleh masyarakat yang ada di situ sempat menolaknya. Nah, tapi kemudian ada alasan yang dimiliki saat itu, yaitu Tolut itu ya, dia memiliki ilmu yang luas dan juga fisik yang perkasa. Ya, jadi kemampuan otaknya mendukung, kemampuan fisiknya mendukung, dan juga kemampuan psikisnya, mentalitasnya juga mendukung. Nah, maka itu menjadi gambaran dari pemimpin yang ideal. Gitu. Baik teman-teman semua, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada teman-teman, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh disampaikan. Sekian dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.